Hai guys, datang kembali di YouTube channel aku untuk melanjutkan kisah yang selanjutnya untuk program aku yang namanya storytelling. Jadi ini berarti masuk ke part 2 atau episode 3. Kalau yang sebelumnya kalian udah nonton, itu adalah sejarah Knight Templar dan misteri Haikal Sulaiman. Nah, kali ini aku mau bahas langsung ke Freemason dan Illuminati-nya. Buat kalian yang belum subscribe, kalian boleh subscribe, tapi aku nggak mau maksa. Kalau bisa, kalian juga follow Instagram aku, Fairuza RM. Nah, untuk lanjutan ceritanya, selamat menyaksikan. Freemason. Freemason punya tujuan untuk menciptakan suatu masyarakat di mana kesopanan dan kehormatan terlihat di kalangan anggotanya. Dan pada dasarnya, Freemason mengedepankan rasionalitas dan sekularisme. Pengaturan kehidupan dan hubungan antara manusia lebih menitik beratkan ke rasionalitas dibandingkan dogma dan kepercayaan supranatural. Maka dari itu, diangkatlah sistem nilai yang mengatur manusia, dan sistem ini yang bisa diterima semua bentuk kepercayaan, yang disebut dengan sistem nilai universal. Ajaran Freemason ini kembangkan individu pada kebebasan berpikir, anti dogma, anti tirani. Pokoknya, dalam mengembangkan kenegaraan, hukum, iptek, kesehatan, pendidikan, sampai ekonomi, menurut Freemason harus menggunakan pendekatan sekularisme, yaitu melepaskan diri dari dogma agama. Tujuan lainnya dari Freemason, mereka awalnya menentang gereja Katolik dengan cara mengaburkan makna hidup dengan agama lewat penolakan terhadap kebenaran dari gereja dan keyakinan lainnya. Dalam hal ini, mereka menggunakan semboyan, semua agama benar karena semua menyeru pada kebenaran dan kebaikan. Menurut mereka, gereja Katolik itu terlalu sewenang-wenang dalam mengontrol manusia dan pengikutnya. Simbol utama Freemason sendiri berupa sebuah jangka dan penggaris busur yang biasa ada huruf G di tengahnya. Simbol penggaris mewakilkan moralitas, sedangkan jangka melambangkan kekuatan untuk membatasi keinginan dalam batas tertentu. Secara keseluruhan, simbol ini mengartikan pentingnya eksplorasi keinginan manusia lewat cara yang benar secara moral. Untuk huruf G diartikan sebagai tiap perilaku manusia yang selalu diawasi oleh Sang Maha Arsitek atau Great Architect di alam raya. Selain itu, G juga diambil dari kata geometri, ilmu matematika yang dianut oleh Freemason waktu awal berdiri. Lebih singkatnya, huruf G ini ilmu geometri yang ada di bawah pengawasan Great Architect. Simbol lainnya dari Freemason ini, the all-seeing eye, satu mata, yang dianggap sebagai mata ilahi atau mata Tuhan yang melihat segalanya. Juga sebagai pengingat bahwa pemikiran dan perbuatan anggota akan selalu diamati oleh Tuhan. Ada juga segitiga piramida yang belum jadi sempurna, dilambangkan sebagai keinginan yang belum tercapai, sehingga sesama anggota harus bekerja sama dalam membuat langkah besar. Ada juga simbol lainnya, yaitu jam pasir, melambangkan waktu di kehidupan manusia yang cuma sementara. Juga analogi bagian atas dan bawah atau langit dan bumi. Kalau tidak ada tindakan yang dilakukan, pasir cuma mengalir ke satu arah. Gitu juga dengan manusia yang butuh punya sikap supaya tidak terpaku sama satu sisi saja. Simbol lainnya yang erat dikaitkan dengan Freemason itu pola papan catur, biasanya di lantai. Simbol ini diambil dari sejarah waktu kuil Solomon dipenuhi oleh batu hitam dan putih sebagai dasarnya. Jadi, anggota dari berbagai loji di dunia sepakat untuk menetapkan pola catur ini sebagai pola di tiap loji. Untuk tempat ibadah, Freemason menamakan tempat ibadahnya dengan loji atau loge. Ini seperti tempat pertemuan antara anggota Freemason
sekaligus tempat pemujaan mereka ke Yang Maha Terang. Waktu awal-awal terbentuknya, Freemason setidaknya ada 4 loji besar di antara banyaknya loji yang ada di Eropa. Lalu 24 Juni tahun 1717 dibentuk satu loji besar yang disebut The Grand Lodge of England dan jadi loji yang paling berpengaruh di Eropa. Terus akhirnya ada loji besar lainnya yang berdiri. Perpecahan itu sampai 62 tahun sebelum akhirnya pada tanggal 27 Desember 1813 dua loji besar ini bergabung dengan nama The United Grand Lodge of England. Sejak saat itu, Freemason makin meluas dan menyebar ke seluruh Eropa sampai Amerika. Dalam Freemason juga ada level pangkat. Tingkatan pangkat ini di Freemason sangat rumit. Secara garis besar, pokoknya ada 3, yaitu Entered Apprentice, lalu Fellow Charge, terus yang paling tinggi adalah Master Mason. Kalau udah jadi Master Mason ini, boleh dapat ajaran tambahan soal ritual Freemason yang dalam lewat 2 organisasi yang dibentuk oleh Freemason terdiri dari The Scottish Rite dan The York Rite. The Scottish Rite ada pangkat level 4 atau Master Traveller sampai dengan level 33, yaitu Suffrage Grand Inspector General. Untuk The York Rite, sistem pangkatnya lebih rumit. Tapi yang terkenal itu, pangkat tertingginya yaitu The Order of the Knight Templars. Nah, aku akan taruh di layar, ini adalah emblematic structure of Freemasonry. Tapi kalau misalkan kalian nggak jelas yang ada di layar, kalian bisa nanti klik link yang aku taruh di kolom komentar. Jadi nanti kalian bisa langsung cek di situ ya. Oke, kita kembali ke Freemason yang di Skotlandia. Puncak kejayaan mereka ada di pasca Raja Inggris Edward II setelah meninggal. Inggris waktu itu jadi amat sangat lemah, soalnya pasca kematian raja tersebut, orang-orang kerajaan sibuk untuk berebut harta dan tahta. Terus, untuk urusan bisnis, kelompok Freemason sudah tidak diragukan lagi. Waktu itu, tidak ada yang tahu soal nama kelompok ini. Mereka menikahkan keturunan-keturunan mereka ke para bangsawan Inggris. Karena punya kekayaan yang tidak terhingga, para bangsawan ini tidak pernah ada yang menolak. Akhirnya, orang-orang Freemason ini jadi ikut campur dengan perebutan kekuasaan di Inggris. Sama masalah-masalah internal juga tentunya. Dan sudah bisa dipastikan Freemason berhasil masuk ke pemerintahan Inggris sampai menjadi anggota dewan. Ada yang menikah sampai keturunan kerajaan Inggris, ada yang menikah dengan keturunan kerajaan Inggris, yang akhirnya menjadi keturunan Knight Templar yang ada di kelompok Freemason ini, jadi berkuasa di Inggris. Pada perkembangannya, keturunan-keturunan dari Knight Templar ini tidak serta-merta melupakan pekerjaan awal dari pendahulunya, yaitu sebagai tukang bangunan atau batu. Buktinya, di dunia ini banyak tersebar bangunan-bangunan yang dibuat oleh Freemason. Contohnya seperti Kapel Roslin di Edinburgh, Skotlandia, yang isinya penuh dengan berbagai simbol okultisme dan paganisme. Dan bukan cuma di Skotlandia dan Inggris, sepak terjang Freemason sudah mulai menyebar di Eropa, bahkan belahan dunia. Penyebaran Freemason di Eropa dan di dunia ini tidak serta-merta cuma dari keturunan Knight Templar, tapi juga mereka merekrut orang-orang yang memang pantas untuk direkrut. Mereka-mereka yang ada dalam Freemason ini tidak cuma berkutat dengan bisnis dan pemerintahan, tapi juga menyebar ke dunia arsitek. Keahlian mereka luar biasa, sampai-sampai mereka diminta untuk membangun sebagian besar katedral yang tersebar di Eropa. Tapi orang-orang tidak tahu soal organisasi ini.
Freemason cuma pakai identitas tukang bangunan. Sebagai imbalan atas tugas ini, mereka dapat reward dari para raja-raja Eropa berupa fasilitas kemewahan dan pembebasan pajak. Mereka ini juga punya tanda rahasia dan password sendiri. Jadi kalau mau keliling seluruh Eropa untuk kerja, mereka bisa memberikan bukti ke Serikat Tukang Batu kalau mereka benar-benar anggota Freemason dan akan dapat perlakuan eksklusif. Dan sampai hari ini, kode-kode rahasia ini masih dipakai untuk semua anggota Freemason. Nah, tapi lambat laun, seiring perjalanan waktu, Freemason ini malah bukan cuma jadi sekedar perkumpulan rahasia keturunan Knight Templar dan para tukang bangunan dan lain-lain. Tapi mereka punya tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu mengontrol pemerintahan dan ekonomi dunia. Yang punya pemikiran seperti ini terutama mereka yang benar-benar keturunan Knight Templar. Jadi bukan dari yang hasil rekrutan yang ada di Skotlandia dan di Inggris tentunya. Sedangkan Freemason dari belahan dunia lain yang tidak setuju sama hal ini banyak. Karena hal inilah pemikiran dan tujuan Freemason mulai terpecah. Tapi pusat mereka tetap para Freemason di Inggris dan Skotlandia yang merupakan keturunan dari Knight Templar. Daripada dengan jelas menentang bakal dapat hukuman, jadi mending yang ikut aja dengan terpaksa. Jadi mereka mau bikin suatu tata pemerintahan dunia yang baru, pemerintahan dunia yang universal di bawah kendali doktrin Freemason. Di September 1950, Mason level 33 yang bernama William Smith ada menulis sesuatu di majalah New Age yang isinya adalah maksud Tuhan adalah untuk menggabungkan semua ras, agama, dan kredo atau iman. Rencana ini didedikasikan untuk menciptakan sebuah tatanan baru bagi segala sesuatu, untuk membuat sebuah bangsa yang baru, ras yang baru, peradaban yang baru, dan agama yang baru, yaitu agama yang tidak sektarian dan yang telah lama ada, yang sering disebut dengan cahaya besar. Melihat ke belakang, maka kita dapat melihat tangan yang membimbing bangsa Nordik bekerja untuk menciptakan sebuah tatanan dunia yang baru, Novus Ordo Seclorum. Novus Ordo Seclorum punya arti New Order of the Ages. Paling mudah bisa ditemukan di uang $1 Amerika. Jadi tidak heran, soalnya Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt itu Mason level 33. Makanya dia kasih kalimat itu di mata uang Amerika. Ini juga bukti bahwa Freemason memang sudah menyusup ke sistem keuangan Amerika. Dan Amerika sepertinya memang dijadikan base camp utama untuk Freemason modern ini. Anggota-anggota mereka dari Amerika juga banyak yang dari kalangan orang berpengaruh dan kekuasaan. Tapi tidak semua ya, ada juga yang anti Freemason tentunya. Ada 14 dari 44 presiden Amerika anggota Freemason, termasuk dengan George Washington, Andrew Jackson, Franklin Delano Roosevelt, dan Harry S. Truman. Selain presiden, juga ada 18 orang wakil presiden yang Freemason, yaitu 9 dari 56 penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan Amerika, 18 senator, 76 anggota DPR, dan juga 35 hakim agung, dan anggota-anggota ini terus bertambah seiring waktu. Kalau di Inggris, sebagian ratu dan raja sampai ke Perdana Menterinya anggota Freemason juga, termasuk Winston Churchill, Pangeran Philip, dan Pangeran Edward. Pangeran Edward ini bangsawan dengan gelar Duke of Kent, sekaligus Grand Master dari United Grand Lodge of England, dan juga pimpinan seluruh loji di Wales dan Inggris. Di bidang ekonomi, keluarga-keluarga super kaya di dunia ini kebanyakan anggota Freemason, seperti
Rockefeller, Chrysler, Hilton, JCPenney, bahkan Colonel Sanders atau KFC. Di musik ada Beethoven, Handel, Mozart, dan Haydn. Di sastra ada Shakespeare, Voltaire, Rudyard Kipling, kemudian ada Tolstoy dan Sir Arthur Conan Doyle. Dan tentu saja arsitek patung Liberty, Menara Eiffel, sampai Gedung Putih dan Mount Rushmore juga anggota dari Freemason. Ya, begitulah. Freemason jadi begitu terkenal karena anggota mereka juga dari kalangan yang nama-namanya ada di buku sejarah. Perkembangan Freemason itu cepat, anggota yang baru juga menambahnya terbilang gesit. Sampai sekarang ini ada cabang Freemason sudah ada di 164 negara termasuk Indonesia. 5 juta pengikut dengan 3 juta ada di Amerika. Di seluruh dunia diperkirakan ada 33.700 loji dan 15.300 lojinya ada di Amerika. Sampai akhirnya di abad ke-18, dengan melihat perkembangan pesat dari Freemason, seluruh dewan di Inggris sampai ke pengusaha dan turunan kerajaan di Inggris merupakan turunan Freemason dari Knight Templar. Semakin berpengaruh, akhirnya mereka, Freemason yang merupakan keturunan asli dari Knight Templar, membuat induk organisasi. Jadi, yang lebih besar di atas Freemason dengan tujuan menguasai berbagai elemen dari dunia dengan lebih serius, yaitu Illuminati. Apakah Illuminati pemikiran baru dari mereka? Tidak. Lebih tepatnya, Freemason ini melakukan fusion alias bersatu, dan Illuminati ini jadi induk Freemason. Illuminati ini sebuah persaudaraan kuno yang pernah ada, punya arti sebagai pencerahan baru. Pengikut Illuminati disebut Illuminatus, artinya yang tercerahkan. Sebelum punya nama Illuminati, seperti sekarang ini, awalnya organisasi ini punya nama Perfectibilities yang didirikan oleh Adam Weishaupt tahun 1748 sampai 1811 beliau meninggal. Keturunan Yahudi yang lahir di Ingolstadt, Jerman. Latar belakang pendidikannya sebagai seorang Jesuit yang menjadi pendeta Katolik dan selanjutnya mengurus House of Rothschild. Selama jadi pendeta Katolik, Adam ini punya pandangan yang menyimpang atau bid'ah dari ajaran resmi gereja Katolik. Jadi dia sering diekskomunikasi atau dilarang ajarkan pahamnya sama gereja tentunya. Lalu dikeluarkan dari kelompok gereja Kristiani. Dia menentang gereja Katolik karena ajaran ini dianggap menipu, menyimpang, nepotisme, jual beli agama, dan lain-lain. Itulah kenapa sekarang ada yang namanya gereja setan yang menyembah Lucifer. Isinya ya semua menentang dan gak suka sama gereja Katolik ini. Dan juga bikin gerakan reformasi gereja di Jerman sekitar abad 16 yang dipimpin oleh Martin Luther. Terciptalah keyakinan Protestan yang berseberangan dengan Katolik. Gereja setan dan reformasi gereja ini dipercaya ada Illuminati di belakangnya. Illuminatus itu orang-orang yang nyari jawaban dari apa yang disebut agama sebagai misteri Tuhan. Menurut mereka, dengan ilmu pengetahuan tidak ada lagi namanya misteri Tuhan. Semua ada jawabannya. Nah, sebenarnya Illuminati itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Freemason. Tapi karena Adam menganggap ada banyak pemikiran yang sama dengan Freemason, maka akhirnya dia berhasillah menggabungkan sekaligus menyusup ke dalam Freemason dan terbentuklah organisasi Illuminati ini. Lagian, untuk membesarkan gerakan yang dia buat ini, butuh orang-orang Yahudi yang kaya raya dan tentunya pilihannya jatuh ke Freemason. Lagi pula, Freemason juga kan nggak kebetulan mau bikin induk organisasi. Lagi pula Freemason juga kan memang lagi kebetulan pengen buat induk organisasi. Jadi mereka berdua ini salah satu contoh dari simbiosis mutualisme.
Illuminati makin kuat dengan bantuan jaringan kelompok Freemason, yang padahal Freemason nggak sadar cuma dijadikan alat transportasi aman oleh si Illuminati. Kenapa alat transportasi aman? Illuminati mau punya cover baru. Ya, Freemason, karena organisasi mereka ini diburu oleh gereja. Mereka dianggap penganut paham Lucifer konspirasi karena punya pemujaan terhadap The Great Aztec yang dilambangkan oleh mata satu diambil dari legenda Mesir. Tahun 1784, Illuminati resmi dibubarkan dan ilegal. Mereka pindah markas dari Ingolstadt ke Frankfurt yang di bawah kontrol keluarga Rothschild. Sejak itu juga, Freemason isinya sudah didominasi oleh Illuminati, dan ajaran Kabalah semakin menyebar dengan luas di kalangan Illuminati ini. Penggabungan Illuminati dan Freemason ini membuat terciptanya revolusi Prancis. Terus Freemason dari Jerman dan Prancis ngasih tugas ke beberapa orang revolusioner muda Yahudi tentunya untuk menulis manifesto komunis yang terbentuk Liga Tokoh-Tokoh Keadilan yang akhirnya diubah jadi Liga Komunis. Siapa orangnya? Betul, Karl Marx. Sampai saat ini, mereka berjuang secara diam-diam untuk membuat tatanan dunia baru serta melawan dan berusaha meruntuhkan gereja Katolik Roma dan semua keyakinan di dunia yang dianggap musuh Lucifer. Di zaman penyebaran Freemason dan Illuminati ini, ilmu pengetahuan berkembang dengan luas dan cepat. Makanya, era Renaissance juga dikabarkan erat dengan Freemason dan Illuminati. Makin kesini, makanya sudah banyak orang yang nggak bisa bedain mana Freemason, mana Illuminati. Bahkan, membedakan simbol-simbol mereka juga cukup susah karena seperti simbol mata satu saja kadang Freemason make, yang kadang dipakai Illuminati juga. Illuminati sendiri sudah mencengkram Freemason. Sedangkan tidak sedikit anggota Freemason yang pemikirannya sudah nggak sejalan dengan visi dan misi organisasinya.